non-Islam akan menganggap bahwa, oh ya benar, Islam itu identik dengan kekerasan. Makanya saya bilang orang-orang di Unpam yang menyerbu adik-adik kita ketika mengadakan malam Rosario itu adalah orang-orang bodoh, tolol, konyol. Ya, teman-teman semua, kita akan melihat bersama apa yang dikatakan oleh seorang ustadz di dalam video berikut ini terkait dengan pembubaran doa Rosario yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, adik-adik kita mahasiswa Unpam di tempat atau kediaman mereka. Mereka dibubarkan paksa oleh oknum RT dan masyarakat setempat. Bukan saja dibubarkan, tetapi mereka diancam menggunakan senjata tajam. Nah, teman-teman sekalian, usai peristiwa tersebut, muncul seorang ustadz mengancam perbuatan-perbuatan para muslim yang telah melakukan hal-hal kriminal seperti ini. Ia mengatakan begini, teman-teman, jika Islam itu identik dengan peperangan, identik dengan pedang, maka siapa lagi yang tertarik dengan Islam? Karena kalau melihat hal seperti ini, maka kekerasan yang selalu mereka tunjukkan, maka ajaran damai atau ajaran toleransi yang sering digaung-gaungkan itu tidak berguna bagi mereka. Apakah orang-orang yang telah melakukan hal-hal demikian, mereka adalah orang-orang tolol atau mereka adalah orang-orang bodoh? Tentu iya. Dan mari kita sama-sama melihat apa yang dilakukan oleh Ustadz ini terhadap saudara-saudaranya atau terhadap oknum RT yang kemarin membubarkan paksa adik-adik saudara-saudara kita yang telah melakukan doa Rosario di tempat kediaman mereka. Kalau Islam digambarkan dengan senjata tajam, kucuran darah, pedang yang tajam, siapa yang akan tertarik kepada Islam? Selama puluhan tahun, Islam digambarkan sebagai agama teroris, diframing oleh orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Pada akhirnya dengan kejadian seperti yang ada di Pamulang ini, orang akan menganggap, orang-orang non-Islam akan menganggap bahwa, oh ya benar, Islam itu identik dengan kekerasan. Makanya saya bilang orang-orang di Unpam yang menyerbu adik-adik kita ketika mengadakan malam Rosario itu adalah orang-orang bodoh, tolol, konyol, tidak mengerti tentang Islam. Jadi menurut saya, teman-teman, apa yang disampaikan oleh Bang Islah Bahrawi ini benar sekali dan kita sangat setuju bahwa orang-orang yang telah melakukan perbuatan kriminal demikian itu adalah orang-orang tolol, orang-orang bodoh yang tidak punya nilai toleransi. Dan mereka itu adalah sedang dalam ketakutan. Nah, kita melihat apa yang dilakukan oknum RT kemarin. Itu adalah perbuatan yang memang tidak perlu harus dilakukan. Karena dia adalah seorang kepala RT yang harusnya dekat kepada warga ataupun juga membimbing masyarakat kepada hal-hal yang benar. Ya, orang-orang seperti ini justru kita memberikan predikat kepada mereka bahwa mereka adalah orang-orang tolol, orang-orang bodoh yang tidak tahu hidup beragama, yang tidak tahu hidup bertoleransi. Dan menurut saya, ini adalah gambaran yang ditunjukkan kepada kita bahwa ternyata selama ini yang digaung-gaungkan oleh mereka bahwa agama Islam itu adalah agama yang mengajarkan damai, justru sebaliknya merupakan ajaran pertumpahan darah, ya. Nah, sedang apa yang disampaikan oleh Bang Islah Bahrawi itu benar adanya. Iman Kristen itu bahwa apa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita semua sebagai umat yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa perbuatan-perbuatan seperti ini akan membuat orang semakin takut dan semakin meyakini keyakinan dan kepercayaan kita. Karena itu Yesus mengajarkan kepada kita damai sejahtera, mengajarkan kepada kita membawa damai kepada semua orang, mengedepankan kasih, mengedepankan damai sejahtera, dan toleransilah yang selalu kita junjung tinggi. Makanya saya katakan bahwa orang-orang seperti ini seharusnya mereka belajar toleransi. Ya, kalau tidak tahu hidup bertoleransi, maka datang ke Kupang atau datang ke NTT supaya Anda lihat contoh orang NTT yang hidup berdampingan dengan agama-agama lain. Tidak ada satupun gereja ataupun masjid ditutup. Ya, tidak ada kerebutan antara umat beragama karena semuanya hidup nyaman. Karena itu, ini menjadi contoh yang tidak baik bagi kerukunan umat beragama di Indonesia. Apalagi ini yang terjadi adalah di kota negara atau di Jakarta,
Ya, bagaimana dengan di daerah-daerah lain yang sudah sering terjadi hal-hal seperti ini? Maka teman-teman sekalian, saya lihat bahwa ya semoga ini menjadi suatu pelajaran penting bagi kita sebagai umat beragama. Mari kita saling menghargai, saling menghormati satu sama yang lain, dan mari kita junjung tinggi toleransi antar umat beragama, karena itulah yang paling penting. Itulah yang akan menyatukan kita, dan hidup berbeda itu adalah sesuatu yang sangat indah untuk kita melihat bahwa Tuhan menciptakan manusia itu berbeda-beda untuk kita belajar tentang perbedaan itu. Ya, kiranya video singkat ini boleh dapat memberkati dan menguatkan kita untuk hidup damai dengan semua orang dimanapun kita berada.